Pulau Sumatera, pulau yang terkenal dengan kekayaan alam yang melimpah, kini hancur luluh lantah. Jutaan orang di 3 provinsi harus tabah menghadapi bencana, banjir bandang, dan tanah longsor. Tidak sedikit di antara mereka yang meregang nyawa hingga hilang entah di mana. Kini canda dan tawa seolah hilang, tangis dan luka menyelimuti Pulau Sumatera. Lalu sudah seberapa peka pemerintah dalam menyelamatkan nyawa rakyatnya? Inilah episode khusus, episode ke-52 di Poin Investigasi. Saya Dio Pengeru Bahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari Pulau Sumatera, Provinsi Aceh. Tuan dari pemerintah belum ada. Air bersih nggak ada, semua nggak ada di sini. Cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Dengan kondisi seperti ini, Bapak biasanya jalan kaki berapa jauh? Kalau sini Pak, sekitar 1 kilo ada Pak. Kondisi Pak Yus yang harus berjalan setiap hari mencari bantuan. Dan kondisi itu tidak mudah ya. Kami minta tolong sama tim SAR pun, tim SAR tidak berani nolong, entah apa, pokoknya tidak ada lah penolongan kami. Sebelum saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya melihat satu hal yang cukup memilukan bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? Ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf ya. Ini diminum juga, Bu? Bos. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar, sekitar 2 meter lebih ya. Dan ini tersangkut. Bisa dibayangkan betapa besarnya banjir bandang yang kala itu terjadi. Tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, yang kemudian terdampak paling parah. Yang tidak kalah mengenaskan adalah kondisi dari rumah warga. Kondisi Bapak sehat, Pak? Bapak kan kurang sehat saja. Ya, bantuan kita rebutan lah. Bapak mana bisa? Kalau tolak dikit aja jatuh. Saya kira pemerintah sudah berbuat yang terbaik. Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Karena tanggap darurat itu sekitar 2 miliar Pak, 1 tahun, sangat tidak cukup. Apakah Bapak berharap dan menginginkan bahwa status bencana di Aceh Tamiang ini dinaikkan menjadi bencana nasional? Kami sangat berharapkan bisa dinaikkan statusnya untuk menjadi bencana nasional. Saya menginjakan kaki di Pulau Sumatera, saya akan coba memotret seperti apa kondisi di Provinsi Aceh yang porak-poranda. Saya sedang menyisiri jalan lintas Sumatera Utara menuju ke Aceh. Lokasi saya sudah berada di Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kejuruan Muda. Saya melihat satu hal yang
Cukup memilukan bahwa ada rumah yang bahkan akibat banjir bandang bergeser dan berada di tengah jalan. Saya akan coba mendekat, saudara. Gimana kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, sehat. Bapak rumahnya yang mana Pak? Ini rumahnya. Terendam Pak? Terendam lah, airnya sampai situ. Terendam itu air sampai atas, Seng. Ibu rumahnya yang? Ibu rumahnya ini. Ini? Bapak. Oh, ini ibu sama bapak? Ya. Baik. Kami nggak bisa menyelamatkan apapun, habis cuma nyawa yang kami bawa sama baju di badan. Kalau semua warga-warga di sini ya gimana ya kita bilang ya kan kayak Semua parah, Mbak. semua parah ya Nggak kan. usah khawatirkan kami sehat semua. Orang air Kakak kami kondisi di sehat, sana, Bu, ya? kami sehat kami semua. Kami bertahan di atas sana, di atas di seng. apa? Terus kami lari ke sana karena air terlalu tinggi. Kami lari ke kecamatan. Ini rumahnya bahkan pindah ke tengah jalan Iya. karena bergeser akibat banjir bandang. Iya. Oke. Saya izin lihat rumahnya dulu ya Bu ya. Ya boleh, Pak. Silakan. Izin ya Pak. Saya tunjukkan saudara, ini rumah yang bisa dilihat ya bagian dalamnya. Ini rumah yang biasa ditempati warga dan berpindah ke tengah jalan akibat banjir bandang yang terjadi. Oke. Bisa dilihat ya, ini jalan 2 jalur dan 1 jalur ditutupi oleh rumah yang telah bergeser. Mungkin bisa ditunjukkan. Ibu yang punya rumah ini. Dari situ habis. Awal rumah ibu itu di mana, Bu? Di sana. Ceritanya bisa bergeser ke tengah jalan itu seperti apa, Bu? Nggak tahu, nggak nampak kita Pak. Kami mesti diungsian, ternyata ada sini udah di jalan. Oh, ibu sudah mengungsi karena banjirnya seatap, Bu ya? Udah apa? Jadi kami ngungsi ke sana. Orang yang bilang-bilang, Gede Opung udah geser katanya. Ya cuman lagi awak nggak bisa nengok kan? Oke. Boleh saya ke sana, Bu, ke tempat titik rumah ibu seharusnya berada, di mana persisnya, Bu? Di mana, Bu? Ini ya, yang ada pohon-pohon ini. Iya, yang kosong ini Pak. Oh, lahan kosong ini adalah rumah ibu ya. Iya, newa aku di sini Pak. Dan karena banjir bandang, bahkan rumah ibu pindah ke tengah jalan. Mungkin ada yang ibu sampaikan, Bu, mengingat rumah ibu kan saat ini di tengah jalan. Apa yang ingin ibu sampaikan, Bu? Saya mau minta tolong dibantu, saya entah geser itu pun, tadi bantulah saya Pak. Ya aja. Semoga suara ibu didengar, Bu ya, dan rumah ibu segera kembali dapat Iya, kembali Pak. seperti semua. Terima kasih. Doanya, Pak, ya. Baik, terima kasih ya, Bu ya. Tunjukkan saudara, ini rumah Opung yang tadi saya wawancarai, dan memang harus betul-betul bersebelahan dengan kendaraan yang melintas, bahkan kendaraan-kendaraan besar, karena berada di tengah jalan. Oh, dibantu, Bu ya. Saya izin lihat, Bu ya. Boleh. Ini bisa naik ya? Naik boleh. Ini pelan-pelan ya. Saya akan coba Ayam. Saya akan coba naik, saudara, untuk melihat kondisi nenek. Boleh naik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pelan. Naik aja nggak apa-apa. Izin, Bu ya. Setelah bencana ibu tinggal di sini. Iya. Ibu naik ke loteng. Tapi ibu naik turun rumah Ini kan panggung ini udah naik lewat sini, Bu, lewat tangga ini. Berarti Kami tolak gini. Oh, ibu bawa. Iya, kalau nggak bisa. Kami tolak gini, kami naikkan. Makanan, minuman, Bu, air bersih mungkin cukup. Ini air apa, Bu? ini air sumur. Boleh saya lihat, Bu? Saya lihat ya. Air sumur. Maaf, Bu ya. Ini Jadi kayak mana? dipakai buat apa, Bu? Udah cuci muka, cuci piring, kadang-kadang diminum lagi. Ini diminum juga, Bu? Ya itu kami rambut Pak. Kan rambut dulu itu. Beras nggak ada. Makanya apa lagi kasih orang botak kemarin ya? Ini saya lihat ya, Bu ya. Karena sama sekali nggak ada bantuan apapun. Itulah yang kami minum. Ini
ini air sumur ya, saudara, yang digunakan untuk membersihkan diri, termasuk juga diminum, Bu ya? Iyalah, kalau nggak ada alasan gimana? Diminum. Kita syukurin. Ya. Allah masih kasih. Nanti kalau nggak minum, tapi minum apa? Makan apa? Ya. Penting minum aja dalam makan Bisa dilihat ya, kebersihannya memang tentu tidak bersih, Bu ya. Tidak bersih, Tapi memang tempatnya tidak ada pilihan lain ya. Nah, nggak ada lagi, kita minum. Gimana? Namanya nggak ada. Ya, oke. Baik. Mudah-mudahan setelah aksesnya bisa masuk, Bu ya, bantuan segera datang supaya Ibu juga bisa makan, minum dengan layak ya, Bu ya. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah. Bu, sehat-sehat selalu, Bu ya. Hati-hati selalu. Makasih, Bu ya. Saya turun ya, Bu ya. Iya. Hati-hati, Bu. Kasih anakku. Iya. Saudara, tidak hanya rumah yang bergeser ke tengah jalan, tapi saya akan tunjukkan. Ini bahkan ada mobil-mobil bermuatan besar. Tentu beratnya tonan, saudara. Dan bisa dilihat, saya akan tunjukkan. Muatan sebesar ini bisa tersangkut di pagar yang mungkin kurang lebih tingginya sekitar 2 meter lebih ya. Dan ini tersangkut. Tidak hanya satu, tapi juga ada beberapa kendaraan berat lainnya yang juga tersangkut, bahkan menimpa truk di bawahnya, saudara. Saya akan tunjukkan lebih dekat. Bisa dilihat ya. Kendaraan bermuatan besar seperti ini saja bisa terangkut banjir bandang yang terjadi di Aceh Tamiang. Bisa dibayangkan betapa besarnya banjir bandang yang kala itu terjadi. Bisa digambarkan bahwa kendaraan-kendaraan ini bahkan belum tersentuh oleh aparat karena tidak ada garis polisi sama sekali, bahkan ketika situasinya ataupun posisinya berbahaya seperti ini. Saya akan coba masuk ke dalam. Bisa ditunjukkan ya. Ini kendaraan besar yang tadi juga saya gambarkan dari samping, dan ini tampak lainnya. Oke. Sementara di bagian dalam bisa dilihat kondisinya. Pak, izin lihat ya, Pak ya. Kondisinya tumpang tindih seperti ini. Bapak pemilik tempat ini, Pak? Ya, saya ibu dengan ini, Pak. Dengan Bapak siapa? Zulkifli, Pak. Pak Zulkifli Dipo, Pak, dari Kompas TV, Pak. Ya, terima kasih. Pak, izin kalau saya tadi melintas ya, Pak ya. Saya mau ke Kuala Simpang, saya melintas di jalan ini dan melihat truk-truk ini sampai tumpang tindih seperti ini. Ceritanya seperti apa, Pak? Itulah ketika banjir tanggal 27 kemarin, kan air masih sedikit tuh, Pak. Iya. Kami masih di sini sebenarnya, masih nunggu. Bapak di sini? Iya, saya di sini, tinggal di sini. Oke. Tiba-tiba udah agak sore, agak naik sedikit. Jadi kan kami nggak yakin bahwasanya itu air nggak naik lagi. Langsunglah kami pergi ke galon sana, bawa mobil. Tidur di mobil, tiba-tiba bangun pagi udah segini airnya, Pak. Oke. Di tangki. Turun lagi kami, naik ke bukit sana, ke bukit di belakang galon sana. Besok tiba-tiba udah kayak gini, Pak, semua nih. Bapak balik lagi ke sini sudah seperti ini. Udah seperti ini. Boleh kita lihat ya, Pak ya, ke dalam, Pak ya. Silakan, Pak, silakan. Tadi saya lihat di luar ada dua, Pak. Dua kendaraan berat. Ini biasanya digunakan untuk mengangkut apa? CPO nih, Pak. Oh, CPO ya? Iya. Oke. Dan di sini juga ada satu lagi. Oh, bahkan ada dua ya. Iya. Nata yang tersangkut. Oke. Kalau dari informasi yang beredar, berarti banjirnya setinggi apa, Pak, di sini, Pak? Ini lewat sini, Pak. Kalau itu galon sana tuh udah nampak cuma merahnya aja tuh galon. Rata semua, Pak. Rumah-rumah masyarakat kita di sini, Pak. Tingginya lebih dari ini? Iya, Pak. Oke. Kena seng kita tuh, Pak. Seng kena semua ya, Pak ya? Ini bagian bawahnya ya. Saya bahkan bisa melihat bagian bawahnya. Tentu ini tidak cukup aman, tapi saya akan tunjukkan, saudara. Ini salah satu truk tangki lagi ya yang berada di atas truk lainnya. Oke. Pak Zul, izin Pak, tapi sejauh ini kan kalau kita lihat apa ya, ini kan cukup berbahaya, Pak ya. Kita tidak tahu, tentu kita tidak harapkan, tapi bisa saja mungkin bergeser dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu kan sudah ada bantuan mungkin, Pak, dari aparat, belum ada, Pak? Pak. Belum ada sama sekali. Sudah ada yang datang belum sini? Belum ada, Pak. Sama sekali? Belum, Pak. Iya, ini nyenggol sedikit bisa jatuh terus tuh, Pak. Betul. Makanya kita hati-hati juga di dalam gudang nih.
bersih-bersihkan nih. Dan akses pintu masuk ini tertutup 2 truk tangki ini ya Pak ya? Iya Pak. Ini kalau goyang sedikit jatuh nih Pak nih. Ya, Ini kan nyokong itunya aja tuh. Nyokong apa? Bemper depan ya? Bemper depan itu aja sedikit. Oke. Ya semoga bantuan dari pemerintah cepat sampai lah Pak kemarin, itu aja. Karena masyarakat pun banyak yang nggak ada makan, beras pun mahal Pak. Saudara, tidak hanya di pusat perkotaan Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Kecamatan Kuala Simpang, yang kemudian terdampak paling parah dari banjir bandang yang terjadi pada akhir November lalu, saya akan tunjukkan bahwa yang tidak kalah mengenaskan adalah kondisi dari rumah warga yang kemudian berada di pinggir dari Sungai Tamiang. Saya berada di atas Jembatan Tamiang. Ini adalah deretan rumah warga yang bisa dikatakan beberapa diantaranya hilang dan hancur, tersapu oleh banjir bandang. Kita akan coba turun ya saudara, untuk melihat secara langsung seperti apa kondisi dari warga yang nampaknya masih bertahan pasca banjir bandang terjadi akhir November lalu untuk kemudian tinggal di rumah mereka. Ini adalah salah satu akses untuk menuju ke perumahan warga yang terdampak banjir bandang dan kondisinya berlumpur persis di bantaran Sungai Tamiang. Ini bisa dilihat ya. Ini salah satu area yang terdampak paling parah. Lumpurnya ini mungkin hampir sebetis orang dewasa, saudara. Bisa dilihat kehancurannya, mungkinnya ini tiang listrik lalu lantah juga tersapu banjir bandang, termasuk juga perumahan warga yang hancur. Dan ini situasi di bawah ya, di bawah dari Jembatan Tamiang yang begitu banyak perumahan warga di sini hancur. Bisa ditunjukkan ya, sebelah sana hancur. Bapak izin boleh ngobrol sebentar Pak? Bapak membawa beras ini dari mana Pak? Saya dari atas titik tadi Pak, ada orang yang ngasih Pak. Ada yang ngasih? Ada yang ngasih Pak. Bapak jalan sendiri? Jalan sendiri Pak. Mohon maaf ya Pak ya, dengan kondisi seperti ini Pak. Iya Pak. Rumah Bapak? Hilang Pak, hanyut. Hilang? Titiknya di mana Pak? Saya paling ujung Pak. Paling ujung? Ini Bapak mau kemana? Saya balik ke sana Pak. Boleh saya ikut mungkin Pak? Bapak mau balik sekarang atau nanti? Sekarang Pak. Boleh saya ikut? Boleh. Oke. Okay. 25 orang kami di atas Pak. Kalau nggak makan mungkin ada 3 hari nggak makan kami Pak. Dengan minum pun kami dengan air sungai tadi kami rebus. Gelap, hujan Pak, dengan keadaan hujan tidak bertenda. Dalam hujan-hujan kami bertahan hidup. Nanti semua jembatan kita akan perbaiki, mudah-mudahan 1-2 minggu ya. Kita kerja terus karena masalahnya adalah tembus ini baru kita bisa kerja yang selanjutnya. Oke, Pak Yus, saya izin, mohon maaf Pak, saya tanyakan. Dengan kondisi seperti ini, Bapak biasanya jalan kaki berapa jauh? Kalau sini Pak, sekitar 1 kilo ada Pak. 1 kilo Bapak pulang pergi? Iya Pak. Pak izin, boleh saya bantu mungkin Pak ya? Ini supaya lebih berasnya mau saya bawa juga Pak? Biar gini nggak bawa. Tidak apa-apa, oke.
Perlu bantuan, Pak? Udah Pak, nggak apa. Oke. Saya tunjukkan ya saudara, ini kondisi Pak Yus yang harus berjalan setiap hari mencari bantuan dengan kondisi tentu tidak mudah ya. Ini masih konturnya lumpur ya. Ada beberapa sih memang ya Pak ya yang sudah dibuat untuk jalan kaki, tapi mayoritas masih seperti ini. Bertahan beberapa tapi mayoritas hancur. Oh, ini punya Pak Yus? Ya, untuk saya cari makan Pak. Sebelumnya Pak Yus kerjanya? Sebelumnya saya kan, ya inilah Pak, bawa becak saya. Ini ya becaknya Iya, ya? Pak. Bawa barang-barang. Sehari, mohon maaf, dapat berapa Pak? 50, 100, nggak tentu Pak. 50.000 sampai 100.000. Itu tergantung rezeki Pak. Dan sekarang becak Bapak rusak? Susah Pak, nggak tahu lagi saya udah mau kemana. Oke. Rumahnya sudah terlihat Pak? Rumah saya nggak terlihat Pak, karena rumah saya di belakang Pak. Rumah Bapak sudah tidak terlihat? Terlihat Pak di belakang sana. Nah, kami di situ Pak. Dari situ lah Pak, selama nih. Saya tunjukkan saudara, itu rumah atau rumah tetangga ya Pak ya? Rumah tetangga. Yang digunakan oleh Pak Yus untuk tinggal sementara waktu. Banjir. Oke. Dari banjir besar tuh. Rumah Bapak di belakang ya? Di belakang sana Pak. Oke. Nggak bisa kita lalui Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa Pak. Oke. Istirahat dulu Pak. Ya, Pak. Ini Pak, saya di sini Pak. Nah, saya selama banjir saya di sini. Nah, ini saya di rumah saya di belakang sana Pak. Udah nggak ada lagi Pak di belakang sana. Saya selama banjir dari pertama air naik saya di sini lah Pak. Oh, sebentar. Bapak dari pertama banjir bahkan di sini? Di sini Pak. Nggak keluar saya Pak. Karena memang jauh sekali ya. Terjebak Pak, karena airnya ini dari depan non penuh Pak. Oke. Nah, jadi kami nggak bisa sempat keluar gitu. Tidak sempat keluar ya Pak? Nah,
tinggal di lantai 2 itu ya Pak ya? Lantai 2 itu Pak. Tapi karena ini di bantaran Sungai Tamiang, saat itu banjir bandangnya seperti apa? Banjir bandangnya Pak memang dari tahun 2006 sama ini memang lebih besar ini Pak. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar ini. Bapak melihat derasnya air? Derasnya lebih ngeri dari yang dulunya Pak. Kalau itu kan lantai 2 Pak, tingginya segimana Pak? Sejengkal lagi tuh Pak. Sedikit lagi tenggelam? Sejengkal lagi tenggelam tuh Pak. Bisa ditunjukkan itu Itu kan apa tuh rumahnya. Pak? Ada batasnya tuh. Ada batasnya ya? Oke, itu yang batas coklat ya? Ya batas yang coklat itu adalah batas air itu Pak. Berapa hari Bapak tinggal bertahan di atap situ Pak? Tahan di situ kami sekitar 5 hari Pak. 5 hari dengan kondisi? Dengan kondisi di bawah air. Banjir 5 hari itu? Ya. Bertahan di situ. Makan cuman ada, nggak ada makan ya Pak, cuman ada beras, nasi gitu aja lah Pak, dengan nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa lagi ya? 25 orang kami di atas Pak. 25 orang? 25 orang. Nah, Nggak makan berapa hari? Kalau nggak makan mungkin ada 3 hari nggak makan kami Pak. 3 hari nggak makan? Ya. Dengan minum pun kami dengan air sungai tadi kami rebus. Untuk bertahan hidup tadi. Kami minta tolong sama tim SAR pun, tim SAR nggak ada yang bisa, mungkin takut apa nggak tahu lah, nggak bisa diharap Pak. Artinya Bapak waktu terjebak dengan yang lainnya berharap ada tim SAR tapi tidak ada Pak, tidak ada datang. Tolongin. Tidak berani nolong entah apa, pokoknya tidak ada lah penolongan kami. karena airnya terlalu besar satu deras dan tinggi. Malam hari gelap gulita Pak. Gelap Pak. Karena tidak ada Hujan, listrik ya? gelap hujan Pak, dengan keadaan hujan tidak bertenda. Dalam hujan-hujan kami bertahan hidup. Sengaja kan kami keluar. Alhamdulillah tadi keluar saya dapat ini. Oh, tapi biasanya Bapak kalau keluar selalu dapat atau Enggak juga Pak. Enggak juga? Enggak juga Pak, karena di luar itu terlalu ramai Pak. Apalagi saya dengan kondisi ini, manum kita berebut. Bapak berebutan berarti? Kalau yang lain berebut Pak. Kalau saya tadi memang ada orang yang berhenti ngasih gitu Pak. Nah, karena saya dengan kondisi saya gini tadi udah di tengah di pinggir jalan tadi. Nah, kasih Pak. Berarti Bapak mungkin seringkali sudah jauh-jauh keluar, pulang tidak membawa apa-apa, hanya membawa lelah dan keringat mungkin Pak. Dan dipastikan sampai dengan saat ini belum ada yang kesini Pak? Belum ada Pak. Belum ada sama sekali? Belum ada Pak. Dari perangkat desa Belum sama sekali sampai orang Pemda semua belum ada Pak. Hampir 2 minggu ini belum ada sama sekali? Untuk saat ini mungkin rombongan Bapak ini lah yang baru sampai ke ujung sini. Mungkin Bapak karena ikut saya tadi, Bapak lah baru sampai sini. Sebelumnya belum ada Pak. Tolong lah Pak, tenda-tenda sementara. Cuman itulah kami minta supaya pemerintah bukalah jalan dulu biar kami bisa macam mana caranya kami untuk bolak-balik ngambil belanja ya kan. Karena ini kendala ini jalan aja nih Pak. Supaya kami bisa ilir mudik keluar masuk ya kan. Jadi kami ini nggak ada kelaparan istilahnya. Kalau kayak gini gimana kami keluar pun nggak bisa ya kan, sampai naik apa pokok kayu ya kan, kayu ya kan, lumpur-lumpur juga demi ini tadi. Demi sesuap nasi lah Pak. Kalau enggak gimana Pak? Gimana dia? Saya lah Pak, masih warga tetangga kita ini masih peduli Pak, saya bisa makan. Kami meminta jalan itu harus diperbaiki lah. Jadi masalah nanti kita cari makanan ini kan kita bisa berusaha gimana. Cuman kalau jalan gini rusak Pak, gimana kita mau keluar Pak? Sedangkan saya yang kayak gini pun berusaha harus bisa keluar Pak. Biarpun dengan saya kadang jatuh. Cuma saya Pernah jatuh juga Pak? Pernah terjatuh? Ada juga Pak jatuh Pak. Untung pun saya dapat sepatu nih Pak. Kalau nggak mungkin koyak-koyak kaki saya Pak. Kalau lemah nggak dapat kadang-kadang nggak bisa. Bapak mana bisa? Kalau tolak dikit aja jatuh. Cukup banyak ya, membutuhkan sembako semuanya. Mereka mati bukan mati banjir, mati kelaparan. Setelah itu kami membuat dapur, dan dapur yang bisa kami jangkau sampai hari ini adalah 39 titik yang memproduksi 400.000 porsi setiap harinya di 3 provinsi. Dan saudara, saya telah tiba di Kecamatan Kuala Simpang,
Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi pusat perekonomian setidaknya di Kabupaten Aceh Tamiang. Dan untuk jalan ini memang sudah bisa dilalui ya, sudah bisa dilalui oleh kendaraan mobil ataupun motor karena seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah sebelumnya bahwa akses jalan untuk menuju ke Aceh Tamiang ini memang sudah dapat diakses. Tetapi kalau kita lihat situasinya di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri, keseluruhan pasca bencana ini masih begitu banyak pekerjaan rumah yang tentu harus dilakukan oleh aparat dan juga pemerintah untuk membantu para warga. Pusat perekonomian di Aceh Tamiang bisa dikatakan lumpuh untuk sementara waktu. Dan ini bisa dilihat ya, toko-toko juga tutup. Ini mobil-mobil yang masih berada di depan toko dan tentu terkena banjir bandang. Kalau tadi jalan yang masih agak di bagian depan itu sudah kering, saudara, tapi di sini dapat dilihat masih ada lumpur yang kemudian menutup di jalan yang berada di pusat dari Kecamatan Kuala Simpang. Pak, izin Pak, dari Kompas TV Pak. Ya Bang. Sudah ada bantuan untuk saat ini, Bapak? Dari kampung ada, dari beras 3 mok, 1 orang. Oke. Itu ya. Oh, berarti kalau karena ini aksesnya sudah terbuka, Ya. masyarakat yang keluar kembali itu berbagi gitu Pak? Ya. Tapi kok dari pemerintah mungkin? Belum tahu Pak. Ini kami buat posko darurat. Loh, di Kuala Simpang ini nggak ada posko? Ada di Pak Bedi Bang. Kalau di sini? Di sini ya kami buat posko darurat aja lah Bang. Itu posko korban banjir? Iya. Saya lihat ya Pak ya? Iya. Oke, ini posko darurat yang dibuat warga, permisi ibu-ibu. Oke, semuanya mengungsi di sini atau gimana? Nunggu bantuan. Emang belum ada Bu? Sampai saat ini sudah ada bantuan dari pemerintah? Belum? Belum ada. Itu dari relawan? Isinya? Nasi sama mie. Ini bantuan juga? Oke. Tapi ini dibagi-bagi mungkin Bu ya? Iya, tadi berebutan lah mau makan. Ada yang dapat enggak? Coba bisa ditunjukkan nasi dengan mie ya. Selain makanan yang dibutuhkan apa Pak? Obat-obatan. Air. Ya, belum utama itu Bang. Air bersih. Air bersih belum ada. Belum ada, tapi tidak mencukupi. Karena Obat-obatan belum ada. belum ada. Kondisi, mohon maaf, ada yang sakit atau seperti apa? Banyak. Banyak yang sakit. Yang meninggal banyak. Tapi belum terkoordinir Bang. Masih ada orang hilang. Masih ya Pak, Bu, saya izin ke situ ya. Iya, Pak. Makasih ya. Oke, ini ternyata selain pusat perekonomian ya di Kuala Simpang, pusat kota, tapi juga ada perumahan warga ya. Oke, ini perumahan warga di situ. Bentar ya Bang ya. Kita lewat. Abang nggak bakal bisa masuk ke dalam, paling mentok cuma bisa sampai di sini Bang. Paling mentok sampai sini? Ya, karena aksesnya agak susah, di lumpur semua, terendam. Korban tewas banyak yang di belakang. Korban tewas banyak yang di belakang. Tapi mohon maaf, masih ada yang hilang? Banyak. Masih ada yang hilang? Ya, banyak. Banyak di rumah sakit banyak Pak. Banyak. Banyak yang tidak dikebumikan sampai 3 hari, 4 hari. Dan seperti yang tadi kami sebutkan bahwa ini adalah pusat perekonomian di Kabupaten Aceh Tamiang. Toko-toko tutup dan beberapa pemilik toko ini nampaknya mencoba untuk membersihkan lumpur. Pak, boleh bicara sebentar Pak? Boleh. Bapak pemilik toko ini Pak? Ya. Ada yang bisa diselamatkan di dalam? Ya ada tingkat 2 ke atas lah. Nggak terendam, bawah nggak ada tan. Bawah habis semua? 2,5 meter gitu. Ini menjual alat-alat apa Pak? Alat-alat apa ini? Sepeda motor. Sepeda motor? Spare part. Banyak yang rusak ya. Banyak yang rusak Pak?
Kemarin banjirnya setinggi apa, Pak? Itulah 2,5 meter itulah mereknya itu kan ya. Tinggal Honda Jaya aja. Garis di bawah Honda Jaya itu ya, Pak ya? Menjual segala alat sepeda motor kan tenggelam. Oke. Sudah berapa tahun, Pak, jualan di sini? Ini udah 30 tahun ada. 30 tahun. Dari dulu di sini, Pak. Pernah terjadi bencana seperti ini, Pak? 2006 kan rendah. 30 cm aja. 2006 sekali. 2006. Nah, ini yang nggak nyangka kita. Kalau tadi di depan banyak keluarga juga yang kemudian meminta bantuan dari orang-orang yang lewat, begitupun halnya di sini bisa ditunjukkan. Ada sekumpulan warga yang juga meminta bantuan karena nampaknya mereka masih sangat membutuhkan bantuan, masih sangat kekurangan bantuan, khususnya dalam makanan, air bersih, termasuk juga obat-obatan. Saya akan coba berbincang dengan Bapak Ibu yang ada di sini. Pak, Bu, Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, Pak? Ya. Dengan Bapak siapa? Dengan Pak Rusli. Kondisi Bapak sehat, Pak? Bapak kan kurang sehat, cacat. Kakinya cacat. Baik aja lah. Sehat, alhamdulillah. Sehat Bapak. Tapi tidak bisa jalan. Payah. Payah banget. Karena Bapak tukang becak, ya kan? Oh, gambar inilah Bapak becaknya. Diselamatkan kemarin waktu kena air banjir, ya kan? Pergi ke sana di ujung jembatan itulah. Habis ujung jembatan itu udah reda Bapak pindah kemari. Sebentar, Bapak rumahnya di mana, Pak? Sini Kota Lintang sini. Di bawah. Kota Lintang Gang Jawa. Kota Lintang, Gang Jawa. Kota Lintang atas. Sekarang Bapak tinggal di sini? Iya. Kasurnya ini? Iya. Sama Ibu? Iya. Rumah Bapak dan Ibu sudah tidak bisa ditempati lagi? Udah nggak bisa nunggu apa namanya ini. Belum bisa dimasuki lagi. Belum bisa dimasuki ke Bisienta kemana. Di rumah habis semua. Yang di rumah habis semua? Ini dapat bantuan ini untuk makan, yang ini. Ini baru dikirim dari sepeda. Nggak ada. Iya. Nggak bisa diambil. Baju pun ada. Makan, minum? Makan ada, tunggu orang kasih. Ya. Nunggu orang kasih? Mohon maaf, saya tanya, Pak ya. Ini tempat tidur rumah sakit, Pak? Ya. Bapak dapat atau seperti apa? Dapat. Dari? Dapat itu tak siapa punya Bapak nggak bisa tidur tidur sini sama Ibu. Tapi nggak ada kasurnya ya? Nggak ada Bapak. Gimana? Itu apa namanya nggak ada yang mau tidur terlantar di situ bekas gontong orang sakit. Bekas gotong orang sakit, terlantar, akhirnya Bapak pakai? Iya. Tapi sudah ada bantuan, Bu, Pak, dari pemerintah saat ini mungkin? Ada air minum. Air aja lah. Pak, ini kan hanya beratapkan seng ya, Pak ya? Iya, iya. Kita berharap cuacanya bagus terus. Ya. Tapi kalau hujan gimana? Ya, gedung plastik lah itu, Pak. Nah, cara hujan kan sana gedung plastik, kayak kan? Supaya dengan kena Itu angin. aja lah di beca. Kalau itu tutup kan. Kalau hujan duduk di beca, Bu? Iya. Kalau di sini kan air masuk kalau angin. Kalau malam listriknya sudah nyala? Belum. Belum sama sekali? Total mati total. Air masih belum dihidupkan. Berarti Bapak Ibu tidur di sini dengan kondisi listrik mati gelap gulita? Iya. Iya. Ada lampu dari warga mungkin? Enggak ada lah. Kadang-kadang lampu-lampu apa mobil aja lah, kayak mobil. Ya, Ada yang ingin Bapak sampaikan mungkin, Pak? Untuk pemerintah mungkin? Bantuan itu kalau bisa teratur dan cepat ya, Pak ya? Kalau orang lemah nggak dapat kadang-kadang nggak bisa sama kita orang. Nah kan kalau bantuan itu kan rebutan lah. Bapak mana bisa? Kalau Tolak dikit aja jatuh. nenek pun nggak bisa. Sakit kan lemah. Semoga kondisi semakin membaik ya, Pak, Bu. Terima kasih, sehat-sehat selalu, Pak, Bu. Mie dicuci itu? Iya, makan belum Mandi di sini? Ya. Kadang ini dasar itu apa? Masak nasi. Minum? Di saat ada di sana itu air. Oke. Ya cuma kalau kayak gini. Rumahnya di mana, Bu? Kota Lintang atas. Kota Lintang atas. Sarah juga situ, Bang. Hancur semua. Hancur semua ya? Bantuan masuk aja kayak gitu. Bantuan masak belum. Belum ada ya? Belum. Kita cari sendiri lah, beras pun tak ada lagi di sini, Bang. Iya, iya. Mandi, cuci piring, semua di sini ya?
Maka kami sangat berharapkan agar bencana banjir di Tamiang ini bisa dinaikkan statusnya untuk menjadi bencana nasional, Pak. Kegiatan kita cukup masif, responsif ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan. Dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian, Bapak Presiden, 51,82 triliun. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu menangani kebencanaan. Kalau kami pemerintah daerah tidak mampu membersihkannya, dengan itu kami meminta pemerintah pusat, pemerintah Aceh membantu kami. Dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh. Saudara, saya berada di Kecamatan Payebedi, Kabupaten Aceh Tamiang yang menjadi lokasi dari dapur umum berada. Ini adalah situasi malam, sangat minim penerangan, tapi saya akan tunjukkan karena lokasi dari dapur umum ini terpaut cukup jauh dengan pusat kota di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya mendapat informasi, meskipun bisa ditunjukkan, ini sudah ada dapur umum yang kemudian disiagakan. Tapi saya tadi sudah konfirmasi kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang bahwa belum ada posko khusus untuk mengungsi. Saya akan tanyakan hal ini langsung kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Pak Ismail, yang juga sudah berada di area posko dapur umum ini. Saya sudah bersama dengan Pak Ismail. Pak Ismail, izin Pak di Kompas TV, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya saya turut prihatin, Pak, atas bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Bapak juga menjadi korban. Iya, betul, Pak. Kondisi rumah Bapak saat ini? Dua-duanya sampai saat ini tidak bisa digunakan. Yang selamat cuma asbes, Pak. Okay. Sementara dalamnya habis porak-poranda, baju semua perabot itu tidak bisa digunakan lagi. Pak, saya izin tanyakan, Pak. Tentu saya mengerti bahwa Bapak dalam kondisi yang sulit, Bapak adalah korban, tapi Bapak juga harus tetap tegar untuk menyelamatkan warga Bapak. Tapi bantuan secara masif saya belum melihat, Pak, dan belum ada pos pengungsian, betul demikian? Memang benar, semenjak kejadian itu memang kita akui pada saat banjir pertama itu kita akses susah, Pak. Mungkin dikarenakan dengan itu bantuan-bantuan agak lambat. Dikarenakan 2 hari sebelum banjir besar itu sinyal handphone sudah mati total. Kita tidak bisa komunikasi. Listrik juga demikian. Dan ketika banjir, hubungan darat, transportasi putus total, Pak. Nah, dari arah Medan ke Tamiang nggak bisa, juga dari arah Langsa ke Tamiang juga nggak bisa, Pak. Saya tadi melihat secara langsung situasi di Jembatan Kembar, Pak, Jembatan Tamiang, dan daerah sekitar banyak sekali warga yang membangun akhirnya posko darurat secara mandiri. Saya juga melihat begitu banyak warga yang kelaparan, kehausan, dan butuh obat-obatan. Yang jadi polemik ataupun yang jadi kendala, apakah karena statusnya hanya tanggap darurat, bukan bencana nasional? Ya, sampai sekarang masih tanggap darurat, Pak, dan belum bencana nasional. Apakah itu mempengaruhi proses penyaluran bantuan di sini? Sangat mempengaruhi. Walaupun banyak bantuan dari pusat masuk, tetapi kan itu tidak mencukupi, Pak. Nah, bantuan yang masuk saat ini hanya bentuk sembako, obat-obatan, air bersih gitu loh. Sementara itu, infrastruktur kita semua rusak, Pak. Infrastruktur pemerintahan semua 100% habis. Sampai sekarang juga PLN belum hidup. Kemudian jangankan masyarakat, kami sebagai tim aja di sini yang untuk mendistribusikan, kami sangat kewalahan karena BBM yang tidak ada. Karena ada beberapa SPBU di Aceh Tamiang masih tutup, Pak. Betul. Karena rusak ya, Pak, ya? Karena rusak. Ya, apakah kesulitan untuk kemudian menangani bencana di Aceh Tamiang ini juga terkendala persoalan anggaran? Mengenai anggaran ini memang kami sangat sulit. Karena di APBD itu, APBD kita kan menganggarkan dana tanggap darurat itu sekitar 2 miliar, Pak. Hanya 2 miliar? Tahun ya, 2 miliar 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun cuma 2 miliar, Pak. Dan itu tidak cukup? Dan kalau kayak gini keadaan, bukan tidak cukup, Pak. Jauh, sangat tidak cukup. Sangat jauh dari kecukupan itu, Pak.
Apakah Bapak berharap dan menginginkan bahwa status bencana di Aceh Tamiang ini dinaikkan termasuk di Provinsi Aceh menjadi bencana nasional? Semestinya ya banjir Tamiang ini kan sudah sama seperti tsunami ini, Pak. Sudah sama seperti tsunami? Sudah sama seperti tsunami. Bapak kan sudah melihat tadi, rumah hanyut, mobil berjungkir balik, masyarakat kita bagaikan apa itu ya, udah berkubang kayak gitu. Pengungsi di mana-mana, anak-anak sakit di mana-mana, pemukiman warga habis. Bahkan yang sudah pasti, satu pemukiman habis total. Bukan kami menyerah, Pak ya. Bukan kami menyerah. Untuk membangun kembali infrastruktur, baik infrastruktur jalan, jembatan, dikarenakan jalan jembatan terputus dua, Pak. Kalau kami menggunakan pakai APBD, itu jauh, Pak. Maka kami sangat berharapkan agar bencana banjir di Tamiang ini bisa dinaikkan statusnya untuk menjadi bencana nasional, Pak. Harapan termasuk permintaan itu bukan berarti Bapak menyerah, bukan berarti Bapak merasa tidak mampu, tapi memang kenyataannya sangat sulit. Iya. Kekurangan itu ada di setiap lini Aceh Tamiang. Kami akan berupaya sama Bupati semaksimal mungkin untuk berupaya agar untuk Tamiang ini kondusif kembali. Nah, tapi kembali ke awal tadi, jika menggunakan uang APBD jauh dari kemungkinan.